Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Bersama saya James Tuhumuri, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam program Spirit to Grow. Sebuah program di mana kebenaran firman Allah disampaikan agar saudara bisa bertumbuh kuat di dalam kebenarannya. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kitab Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah saudaraku, ayat ini dibuka oleh dua kata, yaitu segala perkara. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, segala perkara ini berbicara tentang perkara-perkara yang menyangkut jasmani dan juga perkara-perkara menyangkut roh dan jiwanya. Yang jelas tidak ada satupun manusia yang luput dari persoalan kehidupan. Setiap kita pada akhirnya dituntut untuk menyikapi segala perkara yang datang dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, sikap dan keputusan kita untuk menyikapi segala perkara yang datang kepada kita yang akan menentukan hasil akhir daripada kehidupan kita. Kitab Roma 5 pasal yang keempat berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Haleluya. Nah Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup yang kita lalui ini ibarat sekolah kehidupan. Dan sekolah yang tidak pernah ada habisnya, terkecuali kalau kita mengakhiri hidup kita di muka bumi ini. Nah saudaraku, sekolah kehidupan ini adalah pembelajaran-pembelajaran, ujian demi ujian, yang tentunya merupakan sebuah pembentukan dalam kehidupan kita, dengan tujuan agar kita menjadi pribadi yang matang, pribadi yang dewasa, pribadi yang tangguh, pribadi yang seimbang, kokoh, dan berkarakter unggul. Haleluya. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada satupun individu di dunia ini yang lolos dari ujian kehidupan. Setiap orang harus melewati fase demi fase untuk membentuk dia menjadi pribadi dan karakter yang unggul. Saudaraku, pada akhirnya setiap kita harus memilih dan memutuskan, apakah saya harus naik level, atau saya tetap di tempat, atau pada akhirnya saya menjadi turun level akibat tidak tahan dengan serangkaian perkara-perkara yang berat yang terjadi dalam kehidupan kita. Sikap dan keputusan kita yang membuat perubahan dalam kehidupan kita. Saudaraku, Alkitab mengungkapkan secara jelas peristiwa buruk yang dialami oleh orang-orang yang pada akhirnya mereka sampai pada puncaknya ketika Tuhan mengubah dan mengangkat kehidupan mereka menjadi orang yang berhasil dan berdampak luar biasa. Yusuf, tentunya kita tahu pribadi ini. Ia menjadi pusat iri hati, pusat kebencian dari saudara-saudaranya. Ia mau dibunuh tapi akhirnya dibuang di dalam sumur. Lalu kemudian saudara-saudaranya menjual dia kepada kafilah Ismail. Sebagai budak belian, ia harus berjalan dari tanah Kanan sampai ke tanah Mesir tanpa alas kaki di tengah padang gurun yang gersang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 13 tahun pembentukan dalam hidupnya dengan serangkaian hal-hal buruk yang menimpanya. Ternyata ia keluar sebagai pemuda yang tahan uji, pemuda yang berkarakter, dan pemuda yang sungguh-sungguh memiliki integritas. Kitab Kejadian 13 ayat yang ke-6b mengatakan, adapun Yusuf itu manis sikapnya. Ini berbicara tentang karakter yang unggul.
Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin membagikan 3 hal yang menolong kita dalam menyikapi setiap perkara kehidupan yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, dengar baik Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, bahwa Allah membentuk kita melalui ujian kehidupan. Saudaraku, jangan pernah mencoba menghindar dari setiap ujian kehidupan. Hadapi dan sikapi dengan benar dalam kebenaran firman-Nya. Jika Anda dengan tenang dan sabar menerima setiap pembentukan Tuhan dalam hidupmu dengan serangkaian ujian lepas ujian, Anda akan dibentuk menjadi orang yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Dengar baik, hanya orang yang kuat, sekali lagi, hanya orang yang kuat yang dapat dipercaya untuk memikul tanggung jawab yang lebih berat lagi. Tanggung jawab yang lebih berat tentunya tidak akan dipikul oleh orang yang tidak kuat. Tetapi hanya orang kuat yang dimampukan untuk memikul tanggung jawab yang lebih berat. Berita baiknya malam ini bagi saudara, jika hari-hari ini saudara mengalami persoalan yang amat berat dalam hidupmu, artinya mata Tuhan bagi saudara, bahwa saudara adalah orang yang cukup kuat untuk memikul tanggung jawab yang berat di dalam segala perkara-perkara yang berat yang terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Mengucap syukurlah bahwa saudara adalah orang yang dipercaya untuk memikul tanggung jawab yang semakin berat. Sehingga dengan serangkaian perkara itu saudara dengan tenang dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau Yusuf hidup di dalam saat ini, di dalam zaman ini, dengan serangkaian ujian yang berat, dia akan berkata, terpujilah Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Yang kedua saudaraku, tetap rendah hati menjalani setiap ujian kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara, kerendahan hati menjalani ujian itu mendahului peninggian. Masalah besarnya adalah kebanyakan orang tidak bisa lolos dari ujian hati. Mereka harus bermasalah dengan hati mereka. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Oleh sebab itu firman Allah berkata dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana keadaan hati Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan pada saat ini? Mari dengan tuntunan Roh Kudus kita mengoreksi kembali, kita mengintrospeksi kembali keadaan hati kita. Apakah hati kita sudah beres di hadapan Tuhan? Ataukah kita masih tetap berkutat dengan masalah hati kita sehingga kita stagnan? Atau malah saudara tidak sadar, saudara sementara turun oleh karena saudara bermasalah dengan hati saudara. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Yusuf menjadi seorang yang lulus dalam ujian kerendahan hati. Ia tidak berontak, ia tidak mempermasalahkan si A, si B, si C, apalagi mempersalahkan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam setiap tanggung jawab kecil yang dipercayakan kepada Yusuf, ia melakukan dengan rendah hati. Ia tidak mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Ia seorang terdakwa yang tidak bersalah. Ia terpenjara karena memegang kebenaran. Ia terlupakan tetapi tetap sabar dan tenang. Sampai pada waktunya Tuhan. Alkitab berkata di dalam kitab Kejadian 41 ayat yang ke-40 ketika Firaun berkata kepada Yusuf,
Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku taat. Haleluya, luar biasa. Hal yang ketiga, izinkan Allah membentuk kita sesuai dengan kehendak dan rancangannya. Saudara, ini tidak gampang. Ini tidak gampang untuk diterima oleh banyak orang. Karena kebanyakan orang tidak mau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kebanyakan orang tidak mau berjalan di dalam kehendak Tuhan ketika Tuhan menghendaki dia harus melewati padang gurun. Umumnya, dengar sekali lagi, umumnya semua orang menginginkan kehendak Tuhan bagi hidupnya, yaitu berjalan di padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Haleluya. Bagaimana dengan hidupmu saat ini? Maaf, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Roma 9 ayat yang ke-20. Bagian B mengatakan, dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pembentukan itu penting. Firman Allah mengatakan, kita ini buatan Tuhan. Saudara dan saya, kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini izinkan saya berkata, jika Anda sudah keluar dari desain Allah, kembalilah dan berubahlah. Ikutilah setiap desain dan kehendak Allah di dalam kehidupanmu. Haleluya. Jangan terburu-buru menantikan Tuhan itu sangat baik. Sekali lagi, jangan terburu-buru. Menunggu dan menantikan Tuhan itu baik bagi saudara dan baik juga bagi saya. Seorang yang bernama John Ortberg pernah berkata, menunggu bukan hanya sesuatu yang harus kita lakukan sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi menunggu adalah bagian dari proses Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Saya pastikan bagi saudara bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudaraku, pastikan dalam hidup saudara bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat berjalan di dalam kehendak dan rancangan Allah yang sempurna bagi hidupmu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.